Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa semuanya. Selamat datang dan selamat pagi. Dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pertemuan pada hari ini, kita akan melanjutkan ke bab 4 ya, yang berkaitan dengan akuntansi ya, kombinasi bisnis pada bab 4, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Artinya apa? Kita sudah masuk ke konsolidasi, yaitu saham PT Induk itu memiliki lebih dari 50%. Kemudian judul di sini ada dimiliki penuh. Artinya apa? Dimiliki penuh itu artinya dimiliki 100%. Gitu ya. Jadi konsolidasi ini berarti kepemilikan di atas 50%, kemudian ada subnya yaitu yang dimiliki penuh berarti kepemilikannya adalah 100%. Oke. Berikutnya ya. Silakan mahasiswa ya melihat buku ya untuk akuntansi kombinasi bisnis ya. Bukunya adalah judulnya Akuntansi Keuangan Lanjutan ya, Perspektif Indonesia di halaman 134 dengan subjudulnya adalah kepemilikan penuh ya dibeli pada nilai buku. Artinya apa ini ya? Kepemilikan penuh berarti ini dibeli kepemilikannya adalah 100%, kemudian dibeli pada nilai buku. Artinya harganya itu sesuai dengan nilai bukunya. Oke. Kita lihat di soalnya ya. Neraca PT Induk dan PT Anak pada tanggal 1 Januari ya, sesaat sebelum penggabungan. Kemudian ada data di sini ya, PT Induk datanya adalah kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, dikurangi akumulasi depresiasi, total asetnya 1.100.000. Kemudian liabilitas dan ekuitasnya adalah utang usaha, utang obligasi, saham, saldo laba sehingga totalnya sama 1.100.000. Demikian juga dengan PT Anak itu memiliki kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan, akumulasi depresiasi sehingga totalnya Rp500.000. Kemudian liabilitas dan ekuitasnya adalah utang usaha, utang obligasi, saham, saldo laba, dan total liabilitas dan ekuitasnya juga sama Rp500.000. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini ya, ada keterangan informasi bahwa PT Induk itu membeli semua ya, membeli semua berarti di sini ya menunjukkan bahwa ya membeli semua itu membeli 100%. Oke, membeli semua. Sampai anak sebesar Rp300.000. Karena tidak ada keterangan, maka kita anggap ini membelinya secara tunai. Ya, ini ya, membelinya secara tunai. Oke, kemudian keterangannya adalah sehingga dari sini kita bisa membuat jurnal bahwa ya, PT Induk membeli saham berarti investasi di PT Anak ya sebesar 300.000. Kemudian jurnalnya karena tidak ada keterangan tadi asumsinya membeli tunai berarti kreditnya adalah kas Rp300.000. Keterangan ini jurnal pertama untuk mencatat pembelian 100% saham PT Anak. Nah, dari sini ya dari data awal, kemudian ada jurnal, kemudian mengajukan perubahan di investasi dan kas dari PT dari PT Induk, karena ini yang membeli adalah PT Induk. Berarti gimana? Investasinya itu nanti bertambah, kasnya akan berkurang. Kemudian kita lihat perhitungannya ya. Setelah jurnal, kemudian perhitungan. Cost of investment atau biaya perolehan investasinya adalah Rp300.000, kemudian dikurangi dengan nilai buku dari saham biasa ya,
saldo laba atau laba ditahan, dan agio saham. Kalau ada ya, ternyata di sini sahamnya 200.000, saldo labanya 100.000, agio sahamnya tidak ada, sehingga jumlahnya Rp300.000 dikalikan kepemilikan PT Induk ya. Kepemilikan PT Induk ada 100%, sehingga jumlahnya 300. Dari sini kita bisa menghitung bahwa selisih totalnya adalah ya 300 dikurangi 300, sehingga selisihnya menjadi 0 gitu ya. Selisihnya adalah 0. Kemudian setelah menghitung selisih totalnya, kita akan menghitung ada tidak goodwill ya. Ada tidak goodwill. Berdasarkan data yang ada sebelumnya, itu adalah bahwa nilai wajar ya PT Anak itu sama dengan nilai bukunya ya. Berarti ya kita buat cost of investment, nilai wajar net asset, kemudian nilai buku net asset. Cost of investment 300 diambilkan dari sini ya, 300. Kemudian nilai buku net asset itu adalah ini, nilai buku net asset adalah 300 ya. Sesuai dengan kepemilikannya 100%. Kemudian nilai wajarnya juga 100, karena di atas diberi keterangan nilai wajar sama dengan nilai bukunya 300. Sehingga goodwill-nya 0, selisih asetnya 0, dan total selisihnya juga 0, sama ya. Itu berarti kita sudah membuat perhitungan. Kemudian dari tadi ya, data awal, saldo awal, kemudian jurnal yang pertama, kemudian mengakibatkan apa? Yaitu kas menjadi berkurang ya, 300.000 ya. Sebelumnya berapa ini kasnya ya? Kasnya adalah 350 dikurangi 300, sehingga kasnya tinggal 50.000. Kemudian investasinya bertambah ya 300, sehingga jumlahnya komposisinya adalah seperti ini. Untuk yang PT Anak itu sama, untuk yang PT Induk hanya di sini diberi ada tambahan investasi di PT Anak 300.000. Totalnya sama ya, total aset PT Induk dengan total liabilitas dan ekuitas PT Induk 1.100.000. Oke, itu neraca saldo PT Induk dan PT Anak setelah penggabungan akuisisi saham. Oke, berikutnya masuk ke tahap, yaitu sebetulnya masuk ke bab 2, yaitu melakukan jurnal ekuitas ya, atau juga ke jurnal eliminasi ya. Nah, ke bab 3 yaitu ke jurnal eliminasi. Apa yang dieliminasi? Yaitu sama seperti di bab 3, yaitu kita melakukan eliminasi yang pertama ya, jenis pertama, yaitu mengeliminasi ya antara investasi dan ekuitas ya. Jadi PT Induk itu berinvestasi di PT Anak, dan PT Anak itu ekuitasnya dimiliki oleh PT Induk, sehingga kita akan menjurnal eliminasi, yaitu investasi dieliminasi dan ekuitas dieliminasi, sehingga jurnal investasinya adalah ekuitas PT Anak itu terdiri dari saham ya, biasa PT Anak 200.000 dan saldo laba 100.000. Ini kita ambilkan dari mana? Dari data sini ya. Saham dan laba PT Anak 200.000 dan 100.000. Oke, itu ya berdasarkan data ekuitas PT Anak. Kemudian investasinya di PT Anak itu juga kita jurnal sebesar 300. Dari mana ini? Dari data saldo setelah penggabungan, yaitu investasi 300. Intinya kan investasi ini harus dienolkan ya. Oke, dari sini kemudian ya jurnal kedua untuk eliminasi, yaitu saham biasa 200.000, saldo laba 100.000, dan kreditnya adalah investasi di PT Anak 300.000. Ya. Dari jurnal investasi kemudian kita buat kertas kerja ya, konsolidasi, yaitu menggabungkan akun PT Induk, PT Anak, dan jurnal eliminasi yang baru saja kita buat. Kita bedakan antara debit dan kredit, dan terakhir
konsolidasi. Ya. Ini berikutnya kita masukkan PT Induk ya, kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, dan investasi. Ya. Berikutnya adalah ya, akumulasi depresiasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba. Nah, yang merah ini adalah yang kita eliminasi tadi. Yang jadikan kita eliminasi ya tadi ya, ini dan ini. Kemudian PT anak berdasarkan data saldo setelah penggabungan yaitu kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, investasi tidak ada. Kemudian akumulasi depresiasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Nah, berikutnya adalah masuk ke setelah kolom induk, kita mengisi kolom anak sudah, selanjutnya adalah mengisi di kolom jurnal eliminasi debit dan kredit berdasarkan ya, jurnal eliminasi nomor 2 itu ya. Misalkan di sini ya, saham biasa di debit 200.000, kita masuk di mana? Saham biasa ya, debit 200.000 ini ya, saham biasa debit 200.000. Oke, itu ya. Itu. Berikutnya apa? Saldo laba debit 100.000. Saldo laba di sini debit 100.000 ya, ini ya. 100.000. Berikutnya ini jurnal nomor 2 dan nomor 2. Berikutnya jurnal nomor 2 yang kredit investasi ya, 300.000 investasi ya di sini. Tapi kredit ya kan. Nah, berarti ini jurnal nomor 2 ya. Kredit investasi di PT Anak 300.000. Nah, dari kertas kerja ini kemudian kita jumlahkan ya. Debit itu jurnal eliminasi debit itu kita dijumlahkan 200 tambah 100.000 jumlahnya 300.000. Untuk yang kredit kita jumlahkan jumlah 300.000 ditambah tidak ada 300.000 ya. Berikutnya ya, sehingga kita akan melihat bahwa antara debit ya, jurnal eliminasi 300.000 harus sama dengan kredit eliminasi yaitu 300.000. Demikian juga dengan total aset ya. PT Induk total asetnya 1.500.000 ya, ini ya. Sama dengan total liabilitas dan ekuitas 1.500.000. PT Anak total asetnya 800.000 harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas 800.000. Itu berarti jurnal kolom PT Induk, kolom PT Anak, jurnal debit, jurnal eliminasi debit dan kredit sudah kita isi. Nah, berikutnya kita akan mengisi di kolom konsolidasi yang terakhir ya. Berdasarkan ya kertas kerja ini kemudian kita akan menggabungkan ya kolom PT Induk kita gabungkan dengan kolom PT Anak, kemudian di jurnal itu bisa ditambah atau bisa dikurangi, kreditnya juga bisa ditambah atau dikurangi tergantung dari sifat jenis dari akun itu ya. Kita lihat kalau dari sisi aset itu biasanya debit itu adalah bertambah ya. Berarti kas 50.000 ditambah 50.000 tambahnya tidak ada berarti 100.000. Piutang 75.000 tambah 50.000 ya, ditambah 125.000. Persediaan ya, persediaan 100.000 tambah 60.000 ditambah dikurang 160.000. Tanah 175.000 tambah 40.000 ditambah dikurang 0 215.000. Bangunan dan peralatan 800.000 ditambah 60.000 ditambah 0 dikurangi 0 1.400.000. Investasi di PT Anak ya,
300.000 ditambah 0 ditambah 0 di minus 300.000 sehingga jumlahnya 0 ya. Ini yang barusan kita maksud dari jurnal eliminasi itu menolkan investasi sudah benar. Kemudian dijumlah ya. Dijumlah konsolidasi 100.000 tambah 125.000 tambah 160.000 tambah 215.000 tambah 1.400.000 sehingga jumlahnya 2 juta. Ini total asetnya. Berikutnya adalah akumulasi depresiasi ya, yaitu 400.000 tambah 300.000 dikurang ditambah 0 700.000. Utang usaha 100.000 tambah 100.000 di minus 0 ditambah 0 200.000. 200.000 ditambah 100.000 tidak ada jurnalnya 300.000. Kemudian saham biasa 500 ditambah 200 di minus 200.000 500.000. Saldo laba 300.000 ditambah 100.000 dikurangi 100.000 300.000. Kemudian kita jumlahkan ya. 700.000 tambah 200.000 tambah 300.000 tambah 500.000 tambah 300.000 sehingga jumlahnya 2 juta. Sama ya ini ya, antara ini dan ini PT Indo, aset dan liabilitas ekuitas PT Anak sama, jurnal total debit dan kreditnya sama, dan juga saldo konsolidasi total aset dan total liabilitas ekuitas sama. Dari sini kemudian apa? Ini baru kertas kerja ya. Kita kemudian membuat apa? Neraca konsolidasi ya. Laporan posisi keuangan konsolidasian ya pada tanggal 1 Januari, tanggal kombinasi bisnis, akuisisi kepemilikan penuh 100% pada nilai buku. Nah, itu datanya ini. Dari mana kasnya? Berdasarkan apa? Dari konsolidasi ini. Kas 100.000. Piutang 125.000 ya. Persediaan 160.000. Tanah 215.000. Kemudian bangunan dan peralatan 1.400.000. Akumulasi depresiasi ini 700.000. Di minus kemudian jumlahnya 700.000 sehingga total asetnya 1.300.000. Demikian juga dengan yang liabilitas dan ekuitas. Utang dagang 200, utang dagang ya 200.000, utang obligasi 300.000, saham biasa 500.000 dan saldo laba 300.000. Sehingga kita jumlahkan ya total liabilitas dan ekuitas itu adalah 1.300.000. Nah, ini adalah ya penghitungan ya, kemudian penjurnalan dan kemudian membuat laporan keuangan konsolidasi. Untuk yang contoh ini adalah neraca konsolidasi karena di sini ada aset, liabilitas dan ekuitas. Oke, kita sekarang masuk ke contoh yang berikutnya. Silakan dilihat buku ya, ini di halaman 137 ya. Yaitu dengan judul akuisisi kepemilikan penuh ya, di atas nilai buku ya. Jadi sekali lagi akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Akuisisi kepemilikan penuh itu artinya 100%, kemudian di atas nilai buku berarti harganya itu lebih besar dari nilai buku PT Anak. Untuk data ini adalah neraca PT Induk dan PT Anak tanggal 1 Januari 2000X1 ya. Sesaat sebelum penggabungan ini datanya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada keterangan PT Induk membeli semua saham ini ya, berarti membeli berapa persen ini? Ya, semua saham itu membeli berapa persen? Ya, nah membeli 100%. Saham PT Anak sebesar 340.000.
Karena tidak ada keterangan, maka ini kita anggap membeli secara tunai. Oke. Dengan keterangan tambahan yaitu ya nilai dengan nilai wajar sama dengan nilai bukunya. Artinya apa? Semua nilai wajar ya, nilai wajar dari PT anak ya, itu sama dengan nilai bukunya. Jadi harganya itu sama. Ya. Nah, berikutnya sudah kita buat ini keterangan ini ya, keterangan ini penting ya. Kemudian kita buat jurnalnya. Ya, jurnal yang pertama adalah untuk mencatat pembelian saham. Karena membeli saham, maka jurnalnya pasti investasi di PT Anak, di saham PT Anak. Karena membelinya dengan uang tunai, cash tunai, maka jurnal kreditnya adalah kas 340.000 dan 340.000. Ini jurnal yang pertama. Oke, sekali lagi, PT Induk membeli semua itu membeli 100%. Saham PT Anak sebesar 340.000. Karena tidak ada keterangan, kita anggap membeli tunai. Oke, karena membelinya tunai maka nanti kas ya. Kemudian nilai wajar dan sama dengan nilai bukunya. Sehingga jurnalnya adalah karena membeli saham maka jurnalnya pasti investasi. Ya, investasi di saham PT Anak 340.000, kemudian membelinya tunai berupa kas. Jumlahnya 340.000 rupiah. Nah, ini jurnal yang pertama. Oke, kemudian kita masuk tahap kedua. Ya. Tahap kedua yaitu kita akan ya, membuat hasil dari jurnal ini apa ya? Yaitu adanya investasi bertambah 340.000, kemudian kasnya minus ya, berkurang 340, jadi berapa? Di sini kasnya itu 350, di minus atau dikurangi 340 sehingga kasnya menjadi 10.000. Ya, yang lainnya sama ya, PT Anak itu sama dengan data. Untuk PT Induk sama semua kecuali kas 10.000 yang berbeda. Ya. Kemudian investasi di PT Anak itu 340. Ya, itu datanya. Setelah itu bagaimana langkah berikutnya? Ya, langkah berikutnya adalah kemudian melakukan perhitungan. Ya. Perhitungan, yaitu menentukan apa? Selisihnya berapa? Berarti kita menggunakan perhitungan cost of investment, biaya perolehan investasi 340. Kemudian nilai bukunya, ya nilai bukunya apa saja di sini nilai bukunya? Nilai bukunya ada 2, saham dan saldo laba. Besarnya berapa? 200 dan 100.000. Sehingga nilai bukunya saham biasa PT Anak 200.000, saldo laba PT Anak 100.000, untuk agio saham atau disagionya tidak ada sehingga jumlahnya 300.000. Ini. Dikalikan kepemilikan PT Induk membeli berapa persen? 100%. Sehingga jumlahnya 300.000. Total selisihnya berapa? Total selisihnya adalah 340 dikurangi 300 sehingga menjadi total selisihnya 40.000 rupiah. Total selisih. Perhitungan yang berikutnya adalah untuk menentukan apa? Goodwill ya, yaitu 3 komponen dari investasi, yaitu cost of investment, nilai wajar net asset, dan nilai buku net asset. Cost of investmentnya, harga perolehan investasinya berapa? 340 dari sini. Ya, itu ya. 340 ya. Itu adalah 340 ini dari sini ya. Masuk sini. Ya, itu. 340. Oke. Berikutnya adalah untuk nilai buku net aset. Dari mana 300 ini? Nah, dari sini.
300 itu dari sini 300 ke sini ya. Jadi 300 itu dari sini 300 kemudian masuk ke sini. Karena ini nilai buku, ini kan nilai buku ya, nilai buku, ini nilai buku net aset. Oke, 300.000 rupiah ditaruh sini. Nilai wajarnya gimana kok 300? Sudah ada keterangannya ya tadi, nilai wajar sama dengan nilai buku, sehingga nilai wajarnya itu sama dengan nilai bukunya, sehingga nilai wajarnya juga 300.000 rupiah, sehingga ya goodwill-nya 340 dikurangi 300 menjadi 40, dan selisih asetnya 0, 300 dikurangi 300, total selisihnya 40.000. Dari 340 dikurangi 300.000 rupiah. Itu perhitungannya, sehingga kita dapatkan goodwill 40.000. Ya, itu ya perhitungan total selisih dan untuk mendapatkan goodwill-nya itu. Atau kalau tidak, kita akan ingin tahu selisih asetnya berapa itu. Oke, berikutnya, langkah berikutnya membuat jurnal eliminasi. Ya, tetap ya. Ini jurnal eliminasi yang tipe pertama, yaitu mengeliminasi antara ya PT induk dan PT anak, yaitu mengeliminasi apa? Investasi dan mengeliminasi ekuitas. Oke, eliminasi investasi dan ekuitas. Oke, itu ya poinnya. Nah, kita bisa dapatkan ya saham biasa ya. Saham biasa itu PT anak 200.000, saldo labanya 100.000 ya. Kemudian investasi di PT anak 340, sehingga ada selisih 40.000. Selisihnya dari mana? Dari perhitungan kita di sini. 40.000 itu adalah selisih ya, total selisih kan ya. Total selisih 40.000 ya. Atau juga di sini bisa total selisihnya 40.000. Sehingga kita ketemu saldo eliminasi itu selisihnya atau diferensialnya adalah 40.000. Sama ya, 200 tambah 100 tambah 40 sama dengan yang investasi 340. Nah, ini untuk jurnal eliminasi kita sudah bisa mendapatkan ini ya. Saham debit 200.000, saldo laba debit 100.000, selisih ya 40.000 debit, dan investasi di PT-nya 340.000. Nah, sekarang pertanyaan, ini ada selisih 40.000, perlakuannya seperti apa? Perlakuannya ya. 40.000 ini untuk apa? Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Kalau ya, jika semua nilai wajar itu sama dengan nilai buku, maka 40.000 ini kan dialokasikan untuk goodwill. Maka jurnalnya nanti adalah, ini sekali lagi, karena selisih itu 40.000 dan ada keterangan jika semua nilai wajar dan nilai buku itu sama ya. Jika nilai wajar sama dengan nilai buku, maka penghitungannya seperti ini ya. Berarti goodwill-nya 40.000 ya. Kalau goodwill-nya 40.000, ini adalah selisih. Maka kemudian selisih ini kita eliminasi lagi. Dari selisih debit harus kita keselisihkan ke kredit, dan debitnya adalah goodwill. Jadi jurnal kelima adalah goodwill-nya, jurnal eliminasi kelima, goodwill-nya debit 40.000, kreditnya adalah selisih 40.000. Sehingga kita menemukan bahwa selisih itu 0. Itu kalau soal contoh yang kalau nilai wajar sama dengan nilai buku. Misalkan ya, di soal itu ada keterangan jika semua nilai wajar sama dengan nilai buku, kecuali untuk tanah itu ya lebih besar, atau dia tanah itu nilai wajarnya 40.000 di atas nilai bukunya, sehingga kita membuat ya perhitungannya ya, goodwill dan selisih asetnya adalah seperti ini. Cost of investment 340,
nilai bukunya 300 dan nilai wajarnya berapa? Sudah ada keterangan. Nilai wajar sama dengan nilai buku kecuali tanah ya 40.000 di atas nilai bukunya, berarti nilai wajar net aset adalah 300 ditambah 40, 340.000. Sehingga kita ketemu goodwill-nya jadi 0, selisih asetnya yang berupa tanah itu 40.000, total selisihnya 40.000. Dari jurnal ini kita ketemu bahwa total selisih itu alokasinya kemana? Tanah. Sehingga kita membuat jurnal eliminasi kelima berikutnya, yaitu selisih harus dinolkan di kredit, dan berikutnya adalah karena pertambahan tanah 40.000. Ini jurnal untuk menghitung mengeliminasi selisih. Nah, kemudian berikutnya apa? Membuat kertas kerja setelah jurnal eliminasi itu, kemudian kita membuat kertas kerja neraca konsolidasi ya. Yaitu kita menghitung, kita mengisi kolom akunnya, kas piutang, persediaan tanah, bangunan, investasi, ada goodwill kan itu. Goodwill muncul, selisih muncul, total aset. Kemudian dari sisi pasifnya akumulasi, depresiasi, ya, utang apa ini, utang usaha ya, utang usaha, kemudian utang apa, obligasi ya, obligasi. Kita mengisi di kolom PT Induk berdasarkan data setelah jurnal pertama. Berikutnya kita mengisi kolom PT Anak. Ini kayak tidak ada perubahan, sama dengan data di soal ya. Tuh. Berikutnya setelah mengisi kolom PT Induk, mengisi kolom PT Anak, berikutnya adalah membuat yang mengisi jurnal eliminasi untuk debit dan kredit. Oke, jurnal eliminasi yang jurnal eliminasi ya. Yang kedua berarti ini. Saham debit 200, saldo laba debit 100.000, selisih debit 40.000, dan investasi kredit 340.000. Ya, kita masukkan di sini ya. Pertama adalah saham debit 200.000, kemudian saldo laba debit 100.000, kemudian selisih ya, selisih 40.000 debit. Kemudian berikutnya investasi di PT Anak kredit 340.000. Itu jurnal eliminasi yang kedua. Kemudian berikutnya setelah kedua kita lihat jurnal eliminasi yang keberapa ya. Setelah selisih, nah kita pakai yang goodwill atau tanah ya. Jurnal eliminasi yang kelima di sini. Jurnal eliminasi yang kelima intinya adalah mengeliminasi selisih gitu ya. Oke, jurnal eliminasi yang kelima yaitu ya, selisih di kredit 40.000, kemudian goodwill di debit 40.000. Ya, jurnalnya kan ini ya. Goodwill 40.000 debit, selisih kredit 40.000 ya. Goodwill debit 40.000, selisih kredit 40.000. Kemudian berikutnya kita jumlahkan, yaitu debit kita jumlahkan 40 tambah 40 tambah 200 tambah 100 sehingga jumlahnya 380 ya. Kemudian berikutnya jurnal untuk yang kredit dijumlah 340 tambah 40 380 sama ya, berarti ya total kredit debit dan kredit 380, kreditnya 380. Oke, kemudian berikutnya adalah untuk mengisi kolom PT, untuk mengisi kolom konsolidasi ya, yaitu kas 10 tambah 50 60, piutang 75.000 tambah 50.000 125.000, persediaan 100.000 tambah 60.000 160.000,
Tanah 175.000 tambah 40.000, 215.000. Bangunan 80.000 tambah 600.000, 800.000 tambah 600.000, 1.400.000. Investasi di PT Anak 340.000 di minus 340.000 nol. Goodwill ya, debit 40.000 berarti bertambah 40.000. Kemudian selisih 000 ya, kemudian 40 debit, 40 kredit 0 berarti. Oke. Berikutnya untuk yang sisi liabilitas dan ekuitas, akumulasi depresiasi 400 tambah 300, 700. Utang usaha 100 tambah 100.000, 200.000. Utang obligasi 200.000 tambah 100.000, 300.000. Saham biasa 500 tambah 200 di minus 200, tinggal 500.000. Saldo laba 300.000 tambah 100.000 di minus 100.000, 300.000. Sehingga kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sisi konsolidasi 60 tambah 125.000 tambah 160.000 tambah 215.000 tambah 1.400.000 tambah 40.000, 2 juta rupiah. Akumulasi depresiasi 700.000. Utang usaha 200.000. Utang obligasi 300.000. Saham biasa 500.000, saldo laba 300.000, kalau kita jumlahkan 2 juta. Sehingga total asetnya konsolidasi 2 juta sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, itu untuk contoh ya, pembelian 100% dengan kriteria kepemilikan penuh di atas nilai bukunya. Ya, berikutnya adalah kita masuk ke ilustrasi perlakuan selisih debit. Silakan lihat buku halaman 141 ya. Nah, untuk ini adalah materi penggabungan dari beberapa perlakuan selisih ya. Oke, untuk datanya ini PT Induk, kolom PT Induk ada aset yaitu berupa kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, akumulasi depresiasi jumlahnya 1.200.000. Kemudian liabilitas dan ekuitas, utang usaha, utang obligasi, saham, saldo laba jumlahnya juga 1.200.000. Untuk PT Anak itu ada 3 kolom, yaitu yang pertama adalah nilai buku, kolom nilai buku yaitu kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, akumulasi depresiasi jumlahnya Rp500.000. Kemudian liabilitas dan ekuitas, utang usaha, utang obligasi, saham, saldo laba jumlahnya juga Rp500.000. Nah, kemudian kolom berikutnya nilai wajar, yaitu kita lihat untuk kas itu nilai bukunya 50.000, nilai wajarnya 50.000 sehingga selisihnya 0. Untuk piutang nilai bukunya 50, nilai wajarnya 50 sehingga selisihnya 0. Untuk persediaan nilai bukunya 60.000, nilai wajarnya 70.000 sehingga ada kenaikan, berarti plus 15.000. Untuk tanah 40.000 nilai buku dan nilai wajarnya Rp100.000 sehingga ada kenaikan atau plus 60.000. Untuk bangunan nilai bukunya 600 dikurangi 300 sehingga jumlahnya 300.000, nilai wajarnya 290.000 sehingga ada penurunan atau minus 10.000. Sehingga jumlah nilai wajarnya adalah 565.000. Untuk utang usaha, nilai bukunya 100.000, nilai wajarnya 100.000 sehingga selisihnya 0. Kemudian utang obligasi 100.000, nilai bukunya dan nilai wajarnya 135.000. Nah, di sini ada kenaikan ya, utangnya naik, ya, sehingga kenaikan utang itu akan meminuskan aset ya, sehingga selisihnya adalah minus 35 ya. Utangnya naik, tetapi dari sisi
aset, kekayaan itu semakin banyak utang atau utangnya bertambah itu akan meminuskan aset. Sehingga jumlah selisihnya adalah 30.000. Kemudian ada keterangan ya. Ada keterangan berikutnya PT Induk ya. PT Induk membeli semua saham PT Anak sebesar 400.000 rupiah dengan nilai wajar ya sama dengan nilai bukunya. Oke, di sini ada keterangan membeli semua. Membeli semua berarti di sini artinya membeli 100%. Ya, membeli 100% saham. Sampai dana sebesar 400.000. Ya. Nah, ini belum ada keterangan ya. Kalau ada keterangan berarti nanti rinciannya seperti apa ya. Ini kebetulan ada keterangan yaitu membelinya dengan kas dan membelinya dengan utang obligasi. Oke, sehingga jurnalnya adalah investasi ya, karena membeli saham berarti jurnalnya adalah investasi 400.000, kemudian kasnya ya. Kemudian kasnya adalah 300.000 dan utang obligasi 100.000. Ini jurnal yang pertama. Ya, sekali lagi, jurnal yang pertama itu adalah pembelian saham, maka jurnalnya adalah investasi PT Anak Debit 400.000, kemudian kreditnya adalah kas 300.000 dan utang obligasi 100.000 rupiah. Dari sini ya, dari jurnal yang pertama ini kemudian kita memasukkan jurnal ini ke dalam saldo keuangan sehingga ada perubahan ya. Yang pertama adalah investasi bertambah menjadi 400.000. Investasi bertambah menjadi 400.000. Kemudian berikutnya untuk kas di kredit 300.000. Ya berarti kasnya itu dari 450 di minus 300.000 sehingga menjadi 150.000 untuk kas ya. Kemudian berikutnya utang obligasi bertambah 100.000 ya, utang obligasi bertambah 100.000. Utang obligasi PT Induk awalnya adalah 300.000, kemudian ada tambahan 100.000 sehingga utang obligasi PT Induk adalah 400.000. Sehingga jumlah ya total PT Induk adalah untuk kas itu 1.300.000 dan liabilitas dan ekuitasnya juga 1.300.000. Untuk PT Anak sama. Berikutnya adalah penghitungan ya, menghitung total selisihnya ada berapa ya. Kita lihat di situ biaya investasi cost of investment-nya adalah 400, itu dari sini ya, investasi atau dari pembelian tadi 400, kemudian nilai buku yang terdiri dari saham, saldo laba dan agio kalau ada, sahamnya 200.000 ya, dari sini saham 200.000, kemudian saldo laba 100.000 dari sini 100.000, jumlahnya adalah 300.000 kali kepemilikan ya, membeli semua berarti membeli 100%, sehingga jumlahnya 300.000. Kemudian total selisihnya ya 400 dikurangi 300 menjadi 100.000, sehingga total selisih itu adalah 100.000. Kemudian berikutnya setelah penghitung selisih, kemudian kita akan menghitung berapa goodwill dan selisih asetnya. Perhitungan goodwill dan selisih aset. Cost of investment, nilai wajar net aset dan nilai buku net aset. Untuk cost of investment 400.000. Kemudian nilai buku net aset dari sini ya, nilai buku net aset dikalikan 100 300 berarti 300.000. Kemudian nilai wajar net asetnya berapa? Ya, nilai wajarnya aset berdasarkan dari penghitungan di sini selisihnya adalah
Ya, selisih antara nilai buku dan nilai wajar adalah plus 30.000 ya, plus 30.000. Sehingga nilai wajar net aset adalah nilai buku ditambah dengan 30.000. Nilai buku ditambah dengan 30.000, nilai wajarnya 330.000. Sehingga kita bisa menghitung total selisihnya adalah 400 dikurangi 300, 100.000 sama ya. Total selisih 100.000. Kemudian goodwill-nya adalah 400 dikurangi 330.000, 70.000, dan selisih asetnya 30.000. Berikutnya adalah penghitungan selisih depresiasi dan amortisasi. Kemudian kita lihat persediaan, nilai bukunya 60, nilai wajarnya 70, ya. Sehingga ada kenaikan 15.000. Untuk tanah 40.000 menjadi 100.000 ada kenaikan 60.000. Bangunan dan peralatan 300.000, nilai wajarnya 290.000, berarti berkurang minus 10.000. Utang obligasi 100.000 menjadi 135.000, ada kenaikan utang sebesar 35.000, tapi dari sisi aset ini minus ya. Sehingga jumlahnya adalah totalnya adalah sama tadi 30.000 ya, 30.000. Kemudian goodwill-nya 70.000 sehingga totalnya 100.000. Itu untuk menghitung depresiasi, untuk menghitung total aset ya dan goodwill. Kemudian untuk umur ekonomi belum ada keterangan sehingga kita abaikan. Berikutnya adalah menghitung jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama adalah ya, ingat bahwa jurnal eliminasi tipe pertama adalah mengeliminasi ekuitas dan investasi. Sehingga kita buat jurnal eliminasi yang pertama adalah jurnal eliminasi 8 untuk eliminasi. Jurnal ke-8 untuk eliminasi yaitu ekuitasnya di debit saham biasa 200.000, saldo laba 100.000, adanya selisih ya, selisih positif debit 100.000, sehingga kita jumlahkan di sini investasi PT Anak kredit 400.000. Kemudian berikutnya adalah untuk mengeliminasi adanya kelebihan aset ya, nilai wajar di atas nilai bukunya, persediaan tanah, bangunan, dan utang obligasi serta goodwill. Untuk persediaan itu plus 15 ya, berarti persediaan bertambah 15 debit. Tanah 60 plus atau bertambah, ini tanah debit 60.000. Ya, kemudian bangunan minus goodwill plus 70 berarti goodwill bertambah. Goodwill bertambah 70.000. Untuk bangunan ya 300 menjadi 290 berarti minus turun ya. Bangunan itu minus atau turun berkurang berarti kredit 10.000. Kemudian utang dari 100 menjadi 135 bertambah ya. Utang obligasi bertambah 130. Obligasi 35.000. Kemudian berikutnya adalah mengeliminasi selisih. Selisihnya sebelumnya adalah debit 100.000, sekarang selisih di kredit 100.000. Ya, ini jurnal yang ke-8 eliminasi untuk mengeliminasi investasi dan ekuitas. Kemudian yang kedua jurnal nomor 9 eliminasi untuk mengeliminasi ya, selisih dan juga pengakuan kenaikan aset. Itu berkaitan dengan jurnal eliminasi. Berikutnya kita masuk ke kertas kerja neraca konsolidasi ya. Yaitu PT Induk ya. Kita buat dulu datanya ya, kas 150, piutang, persediaan tanah, bangunan, investasi 400.000,
jumlahnya 1.700.000, akumulasi depresiasi, utang usaha, utang wesel, kemudian utang obligasi, utang usaha, utang obligasi, saham, saldo laba jumlahnya 1.700.000. Untuk PT anak, kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, jumlahnya 800.000. Kemudian akumulasi depresiasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, jumlahnya 800.000 rupiah. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal eliminasi. Yang pertama ya, adalah jurnal nomor 8, saham biasa debit. Saham biasa di debit, jurnal ke-8, 200.000. Jurnal ke-8, saldo laba debit 100.000. Saldo laba debit ke-8, 100.000. Berikutnya, jurnal ke-8, selisih debit 100.000. Selisih jurnal ke-8 debit 100.000. Berikutnya, investasi jurnal ke-8, investasi kredit 400.000. Investasi jurnal ke-8, kredit 400.000. Itu jurnal ke-8. Berikutnya masuk jurnal ke-9. Jurnal ke-9, persediaan debit 15.000. Persediaan jurnal ke-9 debit 15.000. Jurnal ke-9, tanah debit 60.000. Tanah jurnal ke-9 debit 60.000. Goodwill jurnal ke-9, goodwill debit 70.000. Goodwill jurnal ke-9 debit 70.000. Untuk yang jurnal ke-9 kredit, pertama bangunan, ya, jurnal ke-9 bangunan kredit 10.000. Bangunan jurnal ke-9 kredit 10.000. Hutang obligasi kredit 35.000. Hutang obligasi kredit jurnal 9 35.000. Kemudian terakhir selisih kredit 100.000 jurnal nomor 9. Selisih kredit jurnal nomor 9 100.000. Oke. Kemudian kita jumlahkan ya. Untuk yang induk sudah, anak sudah, sekarang untuk jurnal eliminasi debit dijumlah, jumlah, terus kita jumlahkan hasilnya 545.000. Berikutnya untuk yang kredit dijumlah, jumlah 10.000 tambah 400.000 tambah 100.000 tambah 35.000. Hasilnya adalah 545. Sehingga antara jurnal debit 545.000 dengan yang kredit, jurnal eliminasi kredit 545.000 sama. Berarti ini sudah benar. Berikutnya adalah terakhir membuat saldo konsolidasi di kolom ya, konsolidasi, yaitu kas 150 tambah 50 200.000. Piutang 75.000 tambah 50.000 125.000. Persediaan 100.000 tambah 60.000 tambah ya, karena debit berarti tambah 15.000 175.000.
tanah 175.000 tambah 40.000 debet ya, berarti plus 60.000 275.000. Bangunan dan peralatan 800.000 ditambah 60.000 di kredit berarti di minus 10.000 1.390.000. Investasi di PT Anak 400.000, kemudian di kredit di minus 400.000 nol. Goodwill ya 000 tambah ya, tambah dapat balik tambah 70.000, hasilnya 70.000. Selisih ya, bertambah 100.000 di minus 100.000 nol. Hasilnya neraca konsolidasi sisi aset adalah kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, investasi, goodwill, selisih 2.235.000. Akumulasi depresiasi 400.000 tambah 300.000 700.000. Utang usaha 100.000 tambah 100.000 200.000. Utang obligasi 400.000 tambah 100.000 ditambah 35.000 535.000. Saham biasa 500.000 tambah 200.000 di minus 200.000 500.000. Saldo laba 300.000 tambah 100.000 di minus 100.000 300.000. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas, akumulasi depresiasi, utang usaha, utang obligasi, saham, saldo laba jumlahnya 2.235.000. Nah, ini untuk kertas kerja neraca konsolidasi. Ini masih neraca ya, karena ada aset dan liabilitas ekuitas. Itu hasilnya seperti ini. Dan semoga bisa memahami untuk penghitungan jurnal, perhitungan neraca konsolidasi, dan jurnal eliminasi untuk neraca konsolidasi. Ya, demikian dari saya. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Terima kasih.